Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Dari zaman ke zaman, alat komunikasi sudah makin canggih ya. Yang tadinya dari hanya menulis di batu atau di dinding, lalu muncullah kertas, lalu muncullah HP, dan sekarang kita bisa internetan dengan sepuasnya. Ya, komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Yang pertama, surat digunakan untuk menyampaikan suatu berita yang singkat, jelas, dan dipandang. Yang kedua, pesan singkat digunakan untuk mengirimkan pesan singkat melalui perangkat HP. Yang ketiga, pesan instan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang membutuhkan jaringan internet. Yang keempat, naskah digunakan untuk mengirim berita yang sifatnya kompleks. Yang kelima, blanko-blanko dipergunakan untuk mengirimkan suatu berita. Yang keenam, gambar dan foto yang disertai kalimat yang menjelaskan seperti artikel. Yang ketujuh, spanduk biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi massa yang sasarannya orang banyak. Yaitu merupakan komunikasi dalam bentuk tertulis yang berupa tulisan. Nah, adapun manfaat teknologi komunikasi dalam kehidupan. Dengan alat komunikasi smartphone, kita dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan bebas dengan keluarga, teman, dan lainnya, menggunakan fitur-fitur yang sudah canggih seperti panggilan video. Selanjutnya, manfaat teknologi smartphone juga sangat membantu untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan dimanapun kita berada. Adapun jika smartphone dipakai anak di bawah 14 tahun tanpa pengawasan orang tua, dampaknya dapat menyebabkan kecanduan bermain game. Banyak sekali berita-berita yang bisa diperoleh dari internet dengan mudah. Nah, manfaat teknologi bagi pendidikan di Indonesia karena adanya perpustakaan online, yaitu perpustakaan yang terdapat di dunia maya sehingga tidak perlu mencari bahan tugas di perpustakaan sekolah. Adapun dalam bidang sosial, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Dampak negatifnya, karena kecanggihan teknologi komunikasi yang mempermudah kita berkomunikasi, lebih banyak melakukan komunikasi melalui HP daripada bertemu langsung. Yang kedua, seseorang yang terus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Yang ketiga, dapat masuknya hal-hal yang tidak baik melalui internet yang dapat merusak karakter. Yang keempat, maraknya terjadinya kejahatan melalui internet seperti penyebaran berita bohong, penculikan, penipuan, perampokan, dan lain-lain. Yang kelima, perbedaan pendapat yang diunggah ke media sosial berpotensi menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Dan yang terakhir, interaksi anak dengan komputer menyebabkan kecerdasan sosial anak tidak berkembang dengan baik. Adapun manfaat dalam bidang pendidikan, dampak positifnya, informasi yang dibutuhkan makin cepat, makin mudah, makin banyak yang diakses untuk kepentingan pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran makin berkembang dengan adanya e-learning yang makin memudahkan proses pembelajaran. Kemajuan TIK juga memungkinkan berkembangnya
kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan pendidik dan peserta berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan makin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Adapun dampak negatifnya, kemajuan TIK yang mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi kekayaan intelektual karena makin memudahkan mengakses data, menyebabkan orang menjiplak karya orang lain dan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan tanpa celah, tetapi jika terjadi sedikit kecerobohan akan berakibat fatal. Anak terbiasa untuk berpikir pendek dan hanya tahan berkonsentrasi dalam waktu singkat. Nah, itulah manfaat-manfaat, dampak positif dan dampak negatif dalam bidang-bidang tertentu. Ya. Oke, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.